Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hidup seorang perempuan bernama Murni, ibu dari 3 anak yang masih kecil-kecil. Suaminya sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak saat itu, Murni harus memikul seluruh beban keluarga. Ia bekerja serabutan, kadang mencuci baju tetangga, kadang jadi buruh tani. Tapi penghasilan itu tak pernah cukup. Anak sulungnya, Rizal, baru kelas 5 SD. 2 adiknya, Lina dan Bayu, masih lebih kecil. Setiap malam, Murni selalu menghitung uang receh yang berhasil dikumpulkannya hari itu. Tapi selalu sama, tak cukup untuk beli beras besok. "Mak, Lina lapar," keluh anak perempuannya suatu malam. Murni terdiam. Ia hanya bisa memeluk Lina, menyembunyikan air mata yang jatuh di balik senyumnya. Suatu hari, seorang tetangga datang membawa kabar. Ada agen penyalur tenaga kerja yang sedang mencari perempuan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara Arab. Gajinya besar, katanya. Bisa lebih dari 10 kali lipat dari apa yang Murni dapatkan di kampung. Tapi jauh, Bu Murni, kata tetangganya. Di sana, Arab Saudi. Tapi banyak yang berhasil. Pulang bisa bangun rumah. Murni tidak langsung menjawab. Malamnya, ia menatap wajah anak-anaknya yang tidur pulas. Pikirannya kacau. Ia tahu, keputusannya bisa mengubah segalanya. 2 minggu kemudian, dengan berat hati, Murni berpamitan. Tangis Rizal tak bisa dibendung. "Mak, jangan lama-lama ya. Nanti Lina ulang tahun," lirih Rizal. Murni hanya bisa tersenyum dan mengelus rambut anaknya. "Mak janji, nak. Mak pergi untuk masa depan kalian." Ia berangkat tanpa tahu bahwa perjalanan ini bukanlah jalan keluar, tapi justru awal dari sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Sesampainya di Arab Saudi, ia tak dijemput oleh petugas resmi seperti yang dijanjikan agen. Ia dibawa ke rumah besar oleh seorang pria asing, tanpa banyak penjelasan. Pintu rumah terkunci rapat. Tak ada izin untuk keluar. Dan sejak hari pertama, Murni sudah tahu ia telah masuk ke dalam jerat yang tak mudah dilepaskan. Murni berdiri di balik jendela besar rumah majikannya. Matahari bersinar terik di luar, tapi hatinya membeku. Hari itu adalah hari ketiganya di Riyadh, namun rasanya seperti sudah berbulan-bulan. Tidak ada suara selain dengkuran AC tua yang terus berdengung. Tak ada tawa anak-anak, tak ada suara ayam berkokok seperti di kampung. Hanya kesunyian dan ketakutan. Majikannya, seorang wanita parubaya bernama Nawal, bersikap dingin sejak awal. Tidak ada senyum. Tidak ada perkenalan. Hanya perintah. Gosok lantai. Bersihkan dapur sebelum zuhur. Kau lambat. Jangan makan sebelum selesai. Hari pertama, Murni masih berusaha ramah. Hari kedua, dia mulai ketakutan. Dan pada hari ketiga, semua berubah jadi tekanan mental. Pagi itu, Murni telat bangun karena kelelahan. Ia hanya tidur 2 jam. Sebelum subuh, dia sudah harus bangun untuk menyiapkan teh dan roti. Tapi tubuhnya tak kuat. Ia tertidur di pojok dapur sambil memegang sapu. Tiba-tiba suara keras membangunkannya. Plak! Tangan Nawal menampar wajahnya tanpa peringatan. "Kau pikir ini hotel? Kerja, bukan tidur," bentaknya sambil menunjuk lantai yang belum bersih. Murni menggigit bibir. Air matanya jatuh, tapi ia diam. Ia tahu, kalau melawan, bisa lebih parah. Jam demi jam berlalu. Pekerjaan tak kunjung habis. Dari mengepel seluruh rumah berlantai marmer, mencuci pakaian tanpa mesin cuci, hingga merawat anak-anak majikan yang kasar dan suka mencubit. Pernah suatu siang, anak perempuan majikannya yang baru berusia 6 tahun sengaja menumpahkan susu ke sofa, lalu menuding Murni dengan suara keras. "Dia yang tumpahkan. Dia kotor." Murni menggeleng, mencoba menjelaskan. Tapi Nawal langsung menamparnya lagi. "Jangan berani bohong." Murni mulai paham, rumah ini bukan tempat kerja. Ini adalah penjara. Ia dilarang pegang ponsel. Paspor dan dokumen ditahan oleh keluarga majikan. Ia bahkan tidak tahu apakah ia masih terdaftar secara legal di agensi. Tidak ada kontrak yang diberikan. Semua janji manis agen di Indonesia seolah menguap begitu saja. Pada malam hari, Murni duduk di kamar sempit tanpa jendela, tempat tidurnya hanya selembar kasur tipis di lantai.
Ia memeluk baju anak-anaknya yang diam-diam ia bawa dari kampung. Baju Rizal yang sudah kekecilan, baju tidur Lina yang ada gambar kartun rusak di bagian dada, dan kaos kaki kecil Bayu yang bau tanah kampungnya masih tersisa. Tangisnya pecah tanpa suara. Apa kabar anak-anakku? Rizal? Lina? Bayu? Ia mencoba menulis surat, tapi tak tahu harus dikirim kemana. Ia mencoba berbicara kepada supir rumah itu saat sedang bersih-bersih halaman, tapi lelaki itu hanya menggeleng pelan dan berbisik, "Jangan bicara. Nanti kau dikirim ke padang pasir." Murni mulai merasa putus asa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia berpikir tentang kabur. Tapi kemana? Ia tak tahu jalan. Tak bisa bahasa Arab. Tak punya uang. Dan yang paling menakutkan, majikannya pernah bilang bahwa siapapun yang kabur akan dipenjara dan dideportasi tanpa bayaran. Dinding rumah itu memang tidak berduri, tapi menusuk jiwanya lebih dalam dari apapun. Malam itu udara dingin menusuk tulang. Murni duduk menggigil di sudut kamar kecil yang bau pengap. Tubuhnya masih terasa lelah setelah disuruh membersihkan halaman belakang yang penuh debu dan kotoran hewan. Tapi bukan rasa lelah yang membuatnya tak bisa tidur. Ia sudah bulatkan tekad. Malam ini ia akan kabur. Selama 2 minggu ia diam-diam memperhatikan pola rumah. Ia tahu waktu kapan majikan tidur, kapan supir datang dan pergi, dan di mana letak kunci pagar diletakkan sementara oleh penjaga rumah. Jam menunjukkan pukul 1.42 dini hari. Rumah sudah sunyi. Lampu-lampu padam. Hanya suara kipas angin tua di lorong yang berputar lambat. Ia berdiri pelan, tanpa suara, dan menapakkan kaki di lantai dingin menuju pintu belakang. Dengan tangan gemetar, ia menarik napas panjang. Kunci pagar tergantung di gantungan dapur, seperti yang sudah dia perhatikan sejak seminggu terakhir. Ia raih kunci itu. Digosoknya perlahan agar tak berbunyi. Langkahnya ringan, seperti bayangan. Saat itu, hanya satu pikiran yang ada di kepalanya. Aku harus pulang, aku harus kembali ke anak-anakku. Ia sampai di halaman luar. Di kejauhan, ia bisa melihat jalanan gelap yang sepi. Jantungnya berdetak kencang. Ia memasukkan kunci ke gerbang besi. Berharap pagar itu membuka ke kebebasan. Klik. Tapi tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. "Hei! Mau kemana kau?" Murni kaget dan refleks menjatuhkan kunci. Di belakangnya, muncul bayangan besar, penjaga rumah. Wajahnya marah, mata melotot. Ia memegang tongkat kayu dan mendekat cepat. "Maling! Maling!" teriaknya. Seketika lampu rumah menyala. Pintu utama terbuka, dan Nawal muncul sambil membawa ponsel dan teriak marah. "Apa kau coba kabur?" "Hah?" Tidak tahu diri. Penjaga rumah menarik Murni kasar ke dalam. Ia diseret seperti binatang, bajunya robek, lututnya berdarah terseret di lantai keramik. Murni menangis, memohon, "Tolong, saya cuma mau pulang, saya mau ketemu anak saya." Tapi tak ada belas kasihan. Di dalam rumah, Nawal menyuruh penjaga mengunci kamar Murni dari luar. "Mulai sekarang, dia hanya boleh keluar kalau saya bilang. Dan ambil air dan roti, itu saja cukup makanannya." Hari-hari berikutnya menjadi lebih kelam. Pekerjaannya bertambah berat, makiannya lebih sering, dan pukulan kadang datang tanpa alasan. Bahkan anak majikannya ikut-ikutan menendang Murni jika tak puas. Dan yang lebih buruk, Nawal mengancam akan melaporkannya ke polisi karena mencoba mencuri dan kabur. Bila sampai itu terjadi, Murni bisa masuk penjara dan dideportasi dengan status kriminal. "Tak akan ada yang percaya padamu," teriak majikannya. "Kau hanya pembantu tak berguna. Kau pikir negara ini akan bela kamu?" Murni menyadari, ia bukan hanya terperangkap, tapi kini dia juga dicap sebagai penjahat. Tangis Murni tak lagi bersuara. Air matanya habis. Satu-satunya harapan tinggal pada Tuhan dan pada kekuatan hati yang masih bertahan. Tapi di balik semua itu, ia tak tahu, nasibnya akan berubah lebih buruk dari yang ia duga. Sudah 3 hari Murni bekerja dengan demam tinggi. Tubuhnya menggigil, kepala seperti dihantam batu, dan tulangnya terasa nyeri dari ujung rambut hingga kaki. Tapi tidak ada pilihan untuk beristirahat. Di rumah besar itu, sakit bukan alasan, dan kasihan hanyalah ilusi. Pagi itu, ia tersungkur di dapur saat sedang mencuci piring.
Air sabun membasahi bajunya yang tipis. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Piring-piring pecah berserakan. Suara kaca yang retak membuat Nawal datang sambil mengacung-acungkan sendal rumahnya. Apa ini? Bodoh. Lihat yang kau lakukan. Dasar binatang. Dengan napas tersengal, Murni mencoba menjelaskan, maaf saya demam pusing saya jatuh. Plak. Tamparan keras mendarat di pipinya. Suaranya nyaring, meninggalkan merah membekas. Jangan pura-pura sakit. Kau pikir ini hotel? Kau mau makan gratis tanpa kerja? Murni tak membalas. Ia hanya mengangguk, merangkak mengumpulkan pecahan kaca dengan tangan gemetar. Beberapa potong kaca menembus kulit tangannya, mengalirkan darah yang jatuh ke lantai, bercampur air sabun dan air mata. Malam itu, demam Murni makin tinggi. Tubuhnya panas, tapi ia menggigil. Nafasnya mulai berat, batuknya berdahak darah. Ia tahu, ini bukan flu biasa. Mungkin infeksi. Tapi siapa yang peduli? Ia mengetuk pintu kamarnya dari dalam, berharap ada yang mendengar. Umi, saya sakit, tolong bawa ke dokter. Tak ada jawaban. Pintu tetap terkunci. Waktu terasa lambat. Detik demi detik hanya diisi napas berat dan rasa dingin yang makin menguasai tubuhnya. Sampai tengah malam, pintu akhirnya terbuka. Tapi bukan dokter yang datang, melainkan anak laki-laki majikan, Nawal kecil, yang usianya baru belasan. Ia berdiri di depan pintu sambil memegang ponsel, tertawa kecil. Kau kelihatan seperti mau mati, katanya dalam bahasa Arab yang Murni sedikit pahami. Murni hanya meringkuk. Tak ada tenaga untuk bicara. Tapi Nawal masuk dan mengambil sesuatu dari kamar, uang 50 rial milik Murni yang disembunyikan diam-diam di bawah kasur. Sisa dari tips yang pernah ia terima waktu ikut majikan belanja, satu-satunya harapan untuk membeli obat jika sempat keluar. Gak boleh simpan uang, teriak Nawal sambil berlari keluar dan mengunci pintu kembali. Murni terisak dalam diam. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat ia sedang mengepel lantai dalam kondisi lemas, ia tiba-tiba pingsan di depan ruang tamu. Nawal yang panik akhirnya memanggil seorang pria, dokter keluarga. Namun saat dokter datang dan memeriksa, Nawal bicara dengan nada dingin dalam bahasa Arab cepat, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu. Dokter hanya memeriksa sebentar, memberikan 2 butir pil kecil yang tak disebutkan namanya, dan langsung pergi tanpa memberi penjelasan. Murni yang setengah sadar mendengar sepintas, kalau dia terus lemah begini, lebih baik kirim pulang sebelum jadi beban. Tapi dalam hati, Murni tahu, itu hanyalah ancaman kosong. Mereka tidak akan mengizinkannya pulang. Ia belum selesai membayar gaji mereka, katanya. Ia berutang karena proses penyaluran dari agen. Malam keempat, Murni menulis surat di balik robekan kardus mie instan. Anakku, Rizal, Lina, Bayu. Kalau surat ini sampai ke kalian, itu artinya Mak mungkin tak akan pulang. Mak minta maaf. Mak ingin sekali memeluk kalian lagi. Tapi tubuh Mak lemah, terlalu lemah untuk bertahan. Mak tak bisa kabur. Tak bisa lari. Tolong jaga satu sama lainnya. Tapi surat itu tak pernah terkirim. Ia simpan di bawah kasurnya, berharap suatu hari ada yang menemukannya. Sementara di luar kamar, keluarga majikan kembali tertawa, tak sadar bahwa di dalam, perlahan-lahan Murni sedang sekarat. Pagi itu, tubuh Murni akhirnya ambruk. Ia jatuh pingsan di tengah ruang makan, tepat saat sedang membawa nampan makanan untuk anak majikannya. Nampan itu terhempas keras, pecahan piring berserakan di lantai. Matanya terpejam, napasnya berat dan tersendat. Kulitnya pucat, bibirnya membiru. Nawal panik. Bukan karena kasihan, tapi takut jika Murni mati di rumah mereka dan menimbulkan masalah hukum. Dengan tergesa, ia memanggil sopir dan menyuruhnya mengangkat tubuh Murni seperti karung. Tanpa bicara sepatah kata pun, Murni dibawa ke rumah sakit umum di pinggir kota Riyadh. Ia diturunkan di UGD begitu saja, tanpa surat, tanpa identitas, tanpa ditemani siapapun. Sang sopir menyerahkan Murni ke perawat, lalu segera pergi. Dia pembantu rumah tangga. Tak sadarkan diri, kata sang sopir cepat dalam bahasa Arab, lalu meninggalkan tempat parkir tanpa menoleh. Di ruang gawat darurat, dokter dan perawat bingung. Murni datang tanpa paspor, tanpa KTP,
bahkan tanpa nama jelas. Mereka menamai berkas medisnya. Unidentified Female Asian Estimated AG, 35. Ia hanya mengenakan daster kumal dan sandal yang tak berpasang. Tangannya luka-luka, tubuhnya kurus dan penuh memar. Petugas medis saling berpandangan. Dia ini korban apa? Kekerasan? Perdagangan manusia? TKW ilegal? Darahnya diambil, infus dipasang, dan tubuhnya dipindahkan ke ranjang darurat. Murni terbangun beberapa jam kemudian. Matanya terbuka perlahan, menyapu ruangan asing. Suara mesin medis berdetak lambat. Bau alkohol menusuk hidung. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya terlalu lemah. Kepalanya pening, tenggorokannya kering, dan air matanya langsung mengalir. Di mana saya? Seorang perawat wanita berjilbab mencoba menenangkan. Tapi mereka tidak bisa berkomunikasi lancar. Bahasa menjadi penghalang. Murni tak bisa bahasa Arab dengan baik. Perawat itu hanya bisa beberapa patah bahasa Inggris. Pesan-pesan mereka hanya sampai setengah, lalu tenggelam dalam kebingungan. Dokter menatap Murni lama. We don't have your name, madam. Do you understand me? Your sponsor left you. No documents. No ID. Murni hanya menunduk, sambil menangis. Ia tahu, ia telah dibuang. Seperti barang rusak. Masalah baru pun muncul. Karena Murni tidak memiliki dokumen resmi, rumah sakit tidak bisa merawatnya terlalu lama. Biaya rawat inap tinggi. Mereka sudah mencoba menghubungi majikan dari nomor yang ditinggalkan sopir, tapi tak pernah diangkat. Pihak rumah sakit lalu menghubungi imigrasi dan polisi, karena kasus ini dicurigai sebagai eksploitasi tenaga kerja asing ilegal. Murni ketakutan. Apa saya akan dipenjara? Tanyanya pada seorang petugas sosial yang datang. Perempuan petugas itu menggeleng, lalu berkata pelan, kita akan coba bantu. Tapi, kamu tidak punya paspor, tidak tahu nomor agen, dan tidak bisa kasih kontak keluarga. Semua jadi sulit. Kamu seperti hilang di antara sistem. Hari berganti hari. Murni tergeletak di tempat tidur rumah sakit, tanpa keluarga, tanpa informasi, tanpa kepastian. Beberapa relawan dari komunitas pekerja migran mencoba menjenguk, tapi sulit mengurus legalitasnya. Ia seperti hantu, hidup, tapi tak diakui siapa-siapa. Suatu malam, perawat mendekat dan memberitahu bahwa dalam 2 hari, Murni akan dipindahkan ke tempat penampungan sementara milik pemerintah, sambil menunggu proses investigasi dan kemungkinan deportasi. Tapi Murni hanya menatap kosong ke langit-langit. Di hatinya, hanya satu doa kecil. Kalaupun saya mati di negeri ini, tolong jangan dalam keadaan tak dikenal. Malam itu, rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Murni duduk menyandar di ranjang, selimut tipis menyelimuti tubuhnya yang semakin kurus. Selang infus masih menusuk punggung tangannya, tapi pikirannya jauh melayang, ke rumah di kampung, ke suara tawa anak-anaknya, dan wajah ibunya yang terakhir ia peluk 5 tahun lalu. Seorang petugas sosial dari komunitas relawan Indonesia datang menjenguk. Namanya Bu Rina, satu-satunya orang yang bisa bicara bahasa Indonesia dengan lancar. Ia membawa setumpuk dokumen dari KBRI yang belum bisa diproses karena minimnya data. Paspor kamu sudah kadaluarsa. Data dari agensinya pun tidak lengkap. Dan, nama kamu tidak ada dalam daftar pekerja legal di sini. Murni, ucap Bu Rina pelan, matanya sendu. Murni hanya mengangguk. Ia sudah tahu. Lalu ia berkata, dengan suara serak, Bu, kalau saya mati di sini, bisakah surat saya dikirim ke anak-anak saya? Saya sudah tulis pakai kertas obat dari rumah sakit ini. Tangannya merogoh bantal, lalu mengeluarkan sebuah kertas lipat yang sudah lecek. Isinya tulisan tangan, agak goyah tapi terbaca. Bu Rina membacanya, dan tak sanggup menahan air mata. Isi surat itu. Untuk Rizal, Lina, dan Bayu. Maafkan Mak karena belum pulang. Mak janji dulu cuma sebentar, tapi ternyata lama. Lama sekali. Kalau surat ini kalian baca, berarti Mak nggak bisa lagi pulang. Mak kerja di negara orang bukan karena Mak nggak sayang, tapi karena ingin kalian sekolah, makan cukup, dan hidup lebih baik. Tapi ternyata dunia ini kejam, Nak. Di sini Mak diperlakukan seperti budak. Sakit pun harus kerja. Tak ada hari libur. Tak ada teman.
Bahkan tak tahu hari ini tanggal berapa. Rizal, jadi abang yang kuat ya. Lindungi adikmu. Lina, bantu nenek. Bayu, Mak selalu ingat senyummu waktu masih bayi. Mak sayang kalian semua. Kalau Mak tak bisa peluk kalian lagi, peluklah langit malam, mungkin Mak sedang melihat dari sana. Keesokan paginya, kabar buruk datang dari dokter. Murni mengalami komplikasi paru dan infeksi saluran darah. Ia butuh perawatan intensif, ujar dokter kepada Burina dan perwakilan relawan. Namun pihak rumah sakit mulai enggan membiayai lebih jauh. Tanpa sponsor, tanpa jaminan, tanpa identitas resmi, Murni menjadi pasien berisiko tinggi tanpa dasar hukum. Tekanan administratif pun datang, Murni harus segera dipindahkan ke penampungan atau dirujuk ke rumah sakit pemerintah khusus imigran. Burina marah, tapi tak bisa berbuat banyak. Dia manusia, bukan barang. Apa kalian akan biarkan dia mati cuma karena tak punya paspor? Tapi jawaban dari administrasi rumah sakit dingin, kami tidak bisa menanggung semua biaya untuk pasien tanpa sponsor atau dokumen. Di sisi lain dunia, di desa kecil di Jawa Tengah, Lina, anak kedua Murni, sedang duduk di beranda rumah sambil menatap langit malam. Sejak beberapa minggu terakhir, tak ada kabar dari ibunya. Biasanya ada pesan suara, walau pendek. Tapi sekarang, sunyi. Mak kenapa nggak ngabarin ya, Rizal? Tanya Lina kepada kakaknya. Rizal, yang mulai remaja, diam saja. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan nenek mereka mulai sering menatap kosong ke sawah, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Mak baik-baik saja kan, Kak? Mak pasti pulang, nah. Mak janji, jawab Rizal, tapi suaranya goyah. Ia sendiri tak yakin dengan kata-katanya. Malam di rumah sakit, Murni mengalami sesak napas hebat. Perawat berlari. Mesin monitor detak jantung mulai berbunyi cepat. Tubuhnya kejang. Dokter datang tergesa. CPR dilakukan. Oksigen dipasang. Burina baru tiba ketika semuanya nyaris terlambat. Ia melihat tubuh Murni lemah, matanya terbuka tapi kosong, dan bibirnya bergetar pelan. Anak-anak saya sampaikannya, Bu. Dan setelah kalimat itu, detak jantung Murni berhenti. Tubuh Murni terbujur kaku di ruang jenazah rumah sakit Riyadh. Tak ada sanak keluarga, tak ada yang menangis di sisinya. Di lembar catatan jenazah, tertulis, Unidentified Female Asian Died of Sepsis Awaiting Repatriation. Burina berdiri di depan lemari pendingin mayat dengan mata sembab. Ia tak menyangka pertemuan singkatnya dengan Murni adalah yang terakhir. Dia bukan jenazah tak dikenal. Dia seorang ibu. Namanya Murni. Ibu dari 3 anak yang menunggu pulang, bisiknya dalam hati. Namun perjuangan belum selesai. Ketika Burina mencoba mengurus repatriasi jenazah, masalah kembali muncul. Murni tak memiliki paspor aktif, tak tercatat dalam sistem tenaga kerja resmi, dan agensi penyalurnya di Indonesia sudah lama tutup. Lebih buruk lagi, majikan yang membuangnya telah mengganti nomor telepon dan tak bisa dilacak. Ada kemungkinan besar dia harus dikubur di sini, sebagai jenazah anonim, kata petugas di KBRI dengan suara berat. Burina menggeleng keras. Tidak. Dia harus pulang. Walau hanya petinya. Anak-anaknya menunggu. Sementara itu di kampung, suasana di rumah kecil keluarga Murni semakin suram. Sudah lebih dari 2 bulan tak ada kabar. Lina makin sering menangis diam-diam di pelukan nenek. Rizal sering mematung di depan pos ronda, menunggu mobil pos yang tak pernah membawa kabar. Bayu, yang paling kecil, tak mengerti apa-apa. Ia hanya bertanya polos. Kapan Mak pulang, Kak? Aku udah gambar bunga buat Mak. Suatu sore, datanglah seorang perangkat desa membawa sebuah surat dari pihak Kementerian Tenaga Kerja. Isinya membuat seluruh rumah terdiam. Murni dinyatakan meninggal dunia di luar negeri. Tidak ada foto jenazah, hanya keterangan bahwa akan ada pengiriman peti jenazah tanpa identitas jelas dalam waktu 2 minggu. Proses pemulangan berlangsung tegang. Jenazah Murni ditutup rapat dalam peti kayu bersegel. Tak boleh dibuka karena sudah terlalu lama dan risiko infeksi tinggi. Di bagian luar hanya tertulis, perempuan WNI nama diduga, Murni status tidak resmi dikirim ke desa asal. Burina yang ikut mengantar ke bandara hanya bisa menyeka air matanya. Ia menempelkan surat tulisan tangan Murni ke bagian atas peti.
Kalau surat ini kalian baca, berarti Mak nggak bisa lagi pulang. Hari pemakaman. Ribuan mata berkaca-kaca saat peti jenazah Murni diturunkan dari mobil ambulans di tengah kampung. Tak ada prosesi negara, tak ada pengalungan bendera, hanya isak tangis anak-anak yang menggenggam bunga kertas dan doa dari warga sekitar. Rizal, Lina, dan Bayu berdiri di sisi liang lahat sambil memandangi peti itu. Lina memeluk Papa Nisan dan berbisik, "Mak, Lina tahu ini Mak, walau nggak bisa lihat wajah Mak lagi." Nenek mereka pingsan saat tanah mulai menimbun peti. Beberapa hari kemudian, rumah kecil itu penuh dengan pelayat. Tapi kehidupan tak serta-merta membaik. Tak ada santunan. Tak ada uang pensiun. Yang tersisa hanyalah luka, trauma, dan 3 anak yang kehilangan segalanya. Bahkan tak punya cukup bukti hukum bahwa ibunya pernah bekerja resmi di luar negeri. Rizal menatap langit malam. Ia membaca ulang surat terakhir ibunya, kertas lecek yang kini dipajang di dinding rumah. Dan ia bersumpah dalam hati. "Aku akan buktikan, Mak, bahwa Mak bukan orang tak dikenal. Mak pahlawan. Walau dunia tak mengakuimu, kami akan selalu ingat." Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.